Tiga biang keladi saat AC Milan dibantai Inter Milan 3-0 di Coppa Italia, Giroud lagi. Berikut tiga pemain AC Milan yang tampil buruk dan jadi biang keladi kekalahan telak atas Inter Milan dalam leg kedua babak semifinal Coppa Italia. Fikayo Tomori. Nama pertama adalah Fikayo Tomori. Bek timnas Inggris ini tampil kurang menjanjikan dalam mengawal lini pertahanan AC Milan. Tidak banyak aksi defensif yang mampu dilakukan Fikayo Tomori sepanjang laga, bahkan kerap jadi penonton saat pemain Inter Milan leluasa melakukan penetrasi ke kotak penalti. Bahkan dua gol yang dibuat Lautaro Martinez ke gawang AC Milan merupakan buah kesalahan Tomori yang gagal menjaga pergerakan yang sang striker hingga akhirnya mendapat ruang untuk menembak. Pierre Kalulu. Berikutnya adalah Pierre Kalulu. Tandem Tomori yang juga tak kalah tampil buruk dalam menjaga pertahanan AC Milan. Sepanjang laga, Pierre Kalulu juga tak bisa melakukan satupun intercept, namun cukup baik dengan sukses ciptakan satu tackle bersih saat Inter Milan lakukan fast break. Akan tetapi, Pierre Kalulu jadi biang keladi kegagalan AC Milan mencetak gol di babak kedua lantaran berada di posisi offside dan membuat wasit menganulir sepakan Ismail Bennacer. Olivier Giroud. Terakhir adalah Olivier Giroud. Kembali, penyerang gaek asal Prancis ini masih belum bisa mengakhiri pancaklik golnya bersama AC Milan. Tak cuma mandul, statistik Olivier Giroud sebagai seorang striker di pertandingan melawan Inter Milan semalam juga cukup memprihatinkan. Selama 90 menit, mantan penggawa Arsenal tersebut mampu lepaskan 3 tembakan namun tak satu pun yang berhasil mengarah ke gawang. Junior Mesias yang baru masuk di babak kedua bahkan lebih baik ketimbang Giroud. Milan bek jatuh tertimpa tangga, diajar Inter 3-0, Rebic ternyata cedera. Bek jatuh tertimpa tangga, AC Milan harus mengalami nasib buruk lain setelah Ante Rebic mengalami cedera dalam kekalahan 3-0 dari Inter di Coppa Italia, Rabu 20 April dini hari kemarin. Pemain internasional Kroasia yang mengalami lebih banyak cedera ketimbang kontribusi gol musim ini harus menambah panjang catatannya, namun sayangnya bukan gol. Menurut pemberitaan dari Milan News, ia mengalami cedera lutut saat menjalani pemanasan ketika turun minum. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilaksanakan staf medis hari ini dan masih perlu dilihat apakah cedera tersebut serius atau hanya sebatas upaya pencegahan dari Stefano Pioli. Kendati demikian, jelas bahwa waktunya sangat buruk bagi Milan. Mantan bintang Eintracht Frankfurt tersebut memang mengalami kesulitan musim ini, tak ada yang diragukan mengenai persoalan tersebut. Namun beberapa penampilan terakhirnya sejatinya cukup menjanjikan. Karena itulah, bakal menjadi suntikan positif bagi Rossoneri jika bisa memainkannya, khususnya Leao juga belum menunjukkan performa terbaiknya. Milan tentunya berharap agar cedera yang dialami Rebic tidak serius, sehingga ia bisa tetap memberikan kontribusinya pada pekan-pekan terakhir Serie A musim ini, terutama di tengah ketatnya persaingan dalam perburuan Scudetto, yang ironisnya Inter lagi-lagi menjadi lawan terberat mereka. Inter dijerat hutang, Milan berpeluang bangun stadion sendiri. AC Milan dikabarkan berpeluang membangun stadion mereka sendiri tanpa rival kota mereka Inter lantaran situasi finansial berbeda kedua klub. Editorial Pietro Mazzara untuk Milan News membahas mengenai bagaimana Invesco seolah bakal mendapatkan kunci Lamborghini dengan membeli Rossoneri lantaran Elliott Management telah memperbaiki keuangan klub Serie A tersebut sehingga memberikan landasan pacu yang sempurna bagi pemilik-pemilik yang lebih ambisius. Mazzara menambahkan bahwa perusahaan Timur Tengah tersebut juga mendekati pemilik Nerazzurri Suning, namun tidak akan membayar permintaan harga 1 miliar euro atau 16 miliar rupiah lantaran mereka terbebani oleh hutang dalam jumlah yang besar, obligasi yang harus dibayar,
dan perlu menjual pemain senilai 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah pada bursa transfer musim panas nanti. Jurnalis tersebut lantas membahas mengenai masalah stadion dan menekankan bahwa Milan berjuang lebih keras daripada Inter untuk membangun kandang baru lantaran Elliott atau Invesco memiliki uang untuk mendukung proyek tersebut. Sementara sang rival justru sedang goyah. Karena itulah, tak menutup kemungkinan calon pemilik baru Il Diavolo nanti bakal memutuskan membangun stadion mereka sendiri. Juga lantaran pertimbangan panjangnya debat publik terkait pembangunan San Siro baru yang akan dirampungkan pada Oktober mendatang. Menarik didantikan bagaimana nasib dua raksasa Serie A tersebut dalam menjalankan proyek tersebut dengan kondisi keuangan yang saat ini sangat jauh berbeda. Sandro Tonali dinilai bisa jadi kapten Rossoneri di masa depan. Legenda AC Milan Massimo Ambrosini mengatakan bahwa Sandro Tonali punya potensi sebagai seorang kapten klub di masa depan, karena gelandang berumur 21 tahun itu terus memperlihatkan perkembangannya di bawah arahan Stefano Pioli sejauh ini. Banyak yang memberikan pujian atas performa Sandro Tonali sejauh ini, salah satunya adalah legenda AC Milan yakni Massimo Ambrosini. Mantan pemain yang pernah berseragam Rossoneri selama 18 tahun itu bahkan menyebut Sandro Tonali bisa menjadi kapten klub suatu saat nanti. Tonali memang tidak terlalu terlihat dalam pertandingan melawan Genoa, namun ia melakukan beberapa pengamanan ketika klub diserang. Itu merupakan suatu hal yang penting, ujar Massimo Ambrosini kepada DAZN. Ia telah berkembang sangat pesat dan juga kinerjanya cukup konsisten. Ia sudah membuat langkah yang progresif. Menurut saya, Tonali bisa jadi kapten masa depan Milan. Seandainya Stefano Pioli tetap menjadi pelatih Rossoneri untuk beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar Sandro Tonali bisa jadi kapten klub. Sebab pemain 21 tahun tersebut sudah punya pengalaman yang cukup untuk bermain di kompetisi lokal ataupun di kompetisi Eropa. Tahu Ibrahimovic bakal lengser, ex-striker AC Milan umumkan siap comeback ke San Siro. Walau sudah berpisah sejak 2013, namun rupanya Alexandre Pato rupanya masih menyimpan cinta yang mendalam pada AC Milan. Jika Rossoneri berkenan, maka pada bursa transfer musim panas mendatang, sang striker asal Brasil itu siap untuk pulang ke San Siro. Saat ini Pato yang berusia 32 tahun tengah berkarir di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat bersama Orlando City dan merasa bahagia di sana. Kendati demikian, Pato tetap membuka pintu selebar-lebarnya jika AC Milan memang menginginkan reuni dengannya dan memberi isyarat agar direktur sekaligus ex-rekannya Paolo Maldini menghubungi andai mau. Di Orlando aku merasa bahagia, namun Maldini tahu jika aku selalu ingin kembali ke Milan. Kini aku sudah lebih matang dan mungkin bisa berguna untuk membantu karir pemain-pemain muda, beber Alexandre Pato pada La Gazzetta dello Sport. Baik negara maupun orang-orangnya, aku rindu Italia. Pada istri saya selalu berkata jika saya ingin membawanya ke sana suatu hari nanti. Kota Milan adalah tempat yang fundamental bagi saya, banyak yang kupelajari di sana dan saya ingin kembali ke AC Milan, tambahnya lagi. Mengingat umurnya yang belum terlalu tua, AC Milan mungkin harusnya mau untuk sekedar mempertimbangkan memulangkan Alexandre Pato. Terutama jika melihat opsi striker tengah di San Siro saat ini yang tidak bisa dibilang mewah. Manajer Stefano Pioli dipaksa untuk bergantung pada sepasang bomber gaik dalam diri Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic yang mungkin tak akan bertahan hingga musim depan. Pato saat ini hanya memiliki harga pasaran 1,5 juta euro dan akan cocok untuk memegang peran sebagai striker cadangan sekaligus minta ruang ganti. AC Milan pun terkenal sebagai klub yang selalu punya soft spot untuk para mantan pemain mereka sendiri sehingga cukup sering bereuni.